Selamat malam, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Mas Priyo? Alhamdulillah, Coach. Saya baik dan sehat ya. Alhamdulillah. Coach, Alhamdulillah. gimana kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Semangat nih buat nemenin teman-teman belajar Waduh, nih. Masya Allah, semangat banget ini coach. Ini udah pesertanya udah hampir 100, luar biasa nih ya. Dari malam ke malam nih selalu stabil dengan angka 100 ya. Alhamdulillah nih coach, ini semangat banget ya coach. Dari tadi tuh banyak yang DM. Ayo dong cepet mulai, ayo dong cepet mulai. Ya, coach Sabar, sambil sabar. memperkenalkan diri mungkin coach. Ini beliau adalah seorang CRM spesialis ya, CRM konsultan. Nah, silakan nanti tanya-tanya lebih dalam tentang bisnisnya beliau atau tentang cara-cara atau strategi beliau menyusun membangun sebuah CRM ya. Silakan Coach Wahyu, Oke, boleh langsung mulai nih. kita kasih. Silakan Coach Wahyu. Oke, terima kasih Mas Priyo. Baik teman-teman, apa kabar? Gimana kabarnya? Ini dari mana? Ada dari Bali, ada dari Makassar. Masya Allah, ada dari Lampung, Bandar Lampung. Ya, semoga bisnisnya teman-teman diridhoi dan diberi kelancaran ya. Oke, izin share screen untuk mulainya. Oh, dari Garut, Masya Allah. Keren, keren. Izin untuk share screen. Udah muncul kah? Oh, udah. Baik, teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mas Priyo dan tim Evapora yang sudah mengatur ya, memanage event sekeren ini di malam Jumat. Dan juga untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih karena saya yakin aktivitasnya hari ini udah banyak banget, tapi masih semangat untuk meluangkan waktunya untuk belajar bareng-bareng tentang CRM. Oke, kita mulai aja ya karena kita juga ada keterbatasan waktu karena ada satu dan lain hal. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Wahyu Teguh. Saya sudah masuk ke dunia digital marketing sejak tahun 2017. Jadi kurang lebih sudah 5 tahun setengah ya, hampir 6 tahun. Dan saat ini saya masih aktif di digital marketing sebagai advertiser. Dan di samping itu saya juga menjadi seorang CRM consultant di incentric.id. Kalau mungkin teman-teman sudah familiar ya, incentric.id ini adalah perusahaan customer experience consultant yang didirikan oleh coach yang sudah nggak asing lagi di telinga kita, yaitu Coach Aris Diansah yang juga founder dari Evapora. Bersama partnernya Mas Yana Sandi yang sudah berpengalaman 13 tahun di Ritz-Carlton sebagai top of mind-nya kalau kita ngomongin masalah customer experience. Kurang lebih seperti itu. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana cara membangun CRM, Customer Relationship Management, dengan riset pelanggan. Oke, baik sebelumnya teman-teman disclaimer dulu, kalau misalnya cara saya menyampaikan terlalu cepat, boleh langsung dituliskan di kolom chat ya. Jadi saya akan menurunkan tempo sedikit, karena biasanya penyakit saya adalah ngomongnya kecepatan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke materinya, kita masuk ke materi. Oke, teman-teman, saya ada pertanyaan nih. Ini mungkin pertanyaan yang sering ya. Akhir-akhir ini pasti banyak banyak juga yang ngalamin seperti saya. Biaya marketingnya makin mahal, makin lama makin mahal. Bener nggak? Atau cuman saya doang nih yang ngalamin ini? Boleh tulisin di kolom komentar, di chat silakan. Kameriana, benar. Ada lagi teman-teman? Kayak Susanti, benar. Ya, jadi nggak cuma saya doang yang merasakan ya. Wah, benar-benar sepakat setuju. Wah, hampir semua nih merasakan yang namanya biaya marketing makin lama makin mahal. Jadi, teman-teman kira-kira apa nih penyebabnya? Kalau kita mulai telaah ya, pelan-pelan, banyak sebenarnya penyebabnya. Ada yang karena kompetitor semakin lama semakin banyak, ada yang karena orang sudah mulai banyak yang masuk ke dunia digital marketing, atau market segmen kita sudah mulai jenuh, akhirnya biaya akuisisi customer semakin lama semakin tinggi. Ada banyak-banyak, ada banyak alasan, ada banyak apa namanya alasan untuk marketing semakin lama semakin mahal.
kompetitor makin banyak, itu harus market, ya. Jadi sebenarnya teman-teman, permasalahan di marketing itu nggak cuman masalah di iklan yang boncos aja, tapi juga kebocoran customer. Ini kebocoran customer ini bukan berarti datanya bocor gitu ya. Data yang masuk lead terus diambil oleh pegawai kita atau gimana, bukan bocor yang seperti itu. Jadi bocor di sini adalah banyak lead yang masuk tapi tidak dikelola dengan baik. Itu yang dimaksud dengan data customer yang bocor. Nah, solusinya apa untuk masalah seperti ini yang sedang kita hadapi? Solusinya, kita menerapkan strategi CRM di bisnis kita. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya, mungkin boleh dibantu untuk teman-teman yang bisnisnya sudah menerapkan CRM, atau mungkin ini dulu deh, yang sudah dengar CRM, Customer Relationship Management. Boleh dibantu jawab di kolom chat. Ada berapa orang nih yang udah kenal dengan CRM? Sudah, Kak Maza sudah, kurang lebih sudah mengenal. Sudah, Kak Sari, Maurin sudah. Ya, kayak ada yang sudah, ada yang belum. Sedang mulai menjalankan, Masya Allah, semoga lancar program CRM-nya. Oke, jadi untuk masalah yang kita hadapi, biaya marketing semakin mahal, banyaknya kompetitor, itu kuncinya ada di CRM. CRM itu apa sih? Oke. Sebelum saya lanjutkan ke penjelasan tentang CRM-nya, kita gali dulu nih tujuannya. Kenapa kita mau meluangkan waktu untuk belajar CRM dan mau mengeluarkan cost di bisnis kita untuk menjalankan program-program CRM. Tujuannya, yang pertama, kita mau menggenerate loyal customer. Itu yang paling utama. Karena ketika kita sudah dapatkan customer menjadi loyal customer untuk kita, itu kita akan mendapatkan customer for life. Jadi customer itu akan stay di bisnis kita sampai kapanpun. Karena mereka sudah mendapatkan benefit dari bisnis kita. Kalau kita misalnya ada kompetitor baru, mereka akan dengan senang hati menjadi brand advocate. Mereka akan paling di depan, menjadi militan buat brand kita. Terus kalau misalnya ada produk baru, mereka nggak segan-segan untuk word of mouth ya, atau mereferensikan produk kita, mereferensikan services kita, kayak gitu. Dan tentunya ketika kita sudah mendapatkan loyal customer, biaya marketing pun juga akan turun. Karena customer cost untuk akuisisinya akan semakin rendah. Karena biayanya akan dialihkan untuk memanage customer yang tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan biaya untuk menarik customer baru setiap bulannya. Coba deh kita bayangin teman-teman ya. Kita ngiklan di Facebook. Katakanlah contohnya 100.000 per hari, 200.000 per hari. Iklan, banyak klik yang masuk, mungkin ratusan, puluhan mungkin. Nah, tiap hari Facebook akan menggenerate, mencarikan customer baru buat kita. Lama-lama biddingnya akan makin naik kan. Akan beda ketika kita sudah mendapatkan database customer kita, lalu kita olah. Jadi biaya untuk marketing yang kita seharusnya keluarkan Facebook ad 100.000 per hari, itu bisa ditekan. Jadi nggak harus sampai naik 2 kali lipat, 3 kali lipat seperti itu. Hanya dengan mengolah customer yang udah ada. Nah, baru kita masuk ke CRM nih. CRM ini makhluk apa sih gitu ya. Nah, ini menarik teman-teman. Ketika kita ngomong masalah tentang topik CRM di Indonesia khususnya, orang-orang akan fokusnya ke teknologi. Oh, CRM ya, berarti teknologinya ini ya. Oh, pakai aplikasi A. Oh, pakai aplikasi B. Padahal CRM itu sendiri itu lebih dalam lagi daripada hanya sekedar pemanfaatan teknologi, ya. Karena CRM sendiri itu ada 3 bagian. Ada teknologi, ada proses, ada human. Nah, kebanyakan dari kita cuman terpaku di teknologi saja. Akhirnya apa? Akhirnya ketika kita ingin membangun ingin membangun sistem CRM berangkat dari teknologi, ya, kita browsing untuk aplikasi CRM, akhirnya kita sudah beli, kita bingung mau diapain, ya kan? Itu yang sering terjadi di klien-klien yang kami dampingi kayak gitu. Mereka sudah berencana nih, berniat untuk bangun CRM, tapi startnya dari teknologi,
mereka beli teknologinya, terus bingung mau diapain. Akhirnya yang mereka lakukan adalah broadcast tentang promo, broadcast tentang produk baru, upselling, cross-selling, seperti itu. Padahal kalau kita memposisikan diri kita sebagai customer, itu nggak nyaman gitu loh. Nggak, ini apa sih? Gitu. Dampaknya apa? Dampaknya ya lama-kelamaan kalau kita lakukan itu secara terus-menerus, ya nomor kita akan diblokir oleh pelanggan seperti itu. Karena merasa pelanggan nggak dapat manfaat kecuali dijualin. Seperti itu ya. Dan padahal di CRM sendiri itu teknologi juga cuman sepertiganya. Masih ada bagian human dan prosesnya. Seperti itu. Dan kata kuncinya kalau kita belajar CRM itu ada dua. Ada relationship, ada manajemen. Kalau manajemen itu adalah proses atau alur kita untuk memanage data, ya. Kalau di sini berarti data customer, data pelanggan. Dan yang kedua, ini yang paling penting adalah relationship. Kata kuncinya adalah relationship. Bagaimana cara kita untuk membangun atau menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Kita ambil contoh yang tadi ya. Ketika kita di broadcast tentang promo, di broadcast tentang produk baru, apakah itu merupakan cara kita untuk menjalin relasi yang bagus? Enggak kan? Karena dari sisi customer akan merasa nggak nyaman. Beda halnya dengan kita kalau misalnya level broadcast kita naikin dikit. Ya, kita mulai jadi personal assistant. Jadi kita mulai tanya kabar, bagaimana produknya, apakah ada kendala, apa yang bisa dibantu, kayak gitu. Itu udah naik sedikit lah. Dari level yang cuman promo doang, menjadi yang level yang fungsional seperti itu. Nah, untuk strategi-strategi itu tentunya butuh perancangan yang nggak asal kita bikin dan satu hari jadi gitu. Ya mungkin kalau misalnya tim kita udah expert dan banyak ya, jadi bisa untuk ide-ide bisa masuk, bisa dipilih secara cepat. Tapi kalau misalnya tim kita terbatas, tentu harus ada strategi yang harus dibangun. Ada langkah-langkah yang harus kita terapkan untuk membangun sistem CRM. Oke, teman-teman ya, untuk mengefisienkan waktu, jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan, seperti itu. Sebelum kita masuk ke strateginya nih, untuk step awalnya bangun CRM, dari sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Silahkan. Kari, lanjut dulu, Mas. Siap, lanjut. Oke, siap-siap. Yang lain, lanjut dulu. Oke, siap. Kita lanjutkan dulu ya untuk materinya. Lanjut. Oke, siap. Oke, bagaimana sekarang step awalnya untuk bangun sistem CRM? Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan conduct research. Ya, sebenarnya untuk membangun CRM ini ada istilahnya CRM arsitektur. Itu salah satu tools yang dikembangkan di Incentric. Jadi ada step-stepnya banyak, mulai dari menentukan vision, terus melakukan conduct research, merumuskan strategi, menentukan prosesnya seperti apa, lalu kemudian metrik yang digunakan seperti apa, itu ada banyak prosesnya. Tapi untuk malam ini kita akan fokuskan di step awalnya, yaitu melakukan conduct research. Untuk conduct research ini, atau riset pelanggan, itu saya yakin di bisnisnya teman-teman sudah mulai melakukannya ya. Ini contoh kecil aja, seperti kita melakukan customer satisfaction survey atau survei kepuasan pelanggan. Kita juga bisa melakukan interview, kita juga bisa melakukan meminta feedback secara langsung, dan mungkin kita bisa melakukan mystery shopper untuk rahasia. Nanti kita lanjut di slide berikutnya. Atau menjadi mystery shopper ya. Jadi di research ini saya yakin teman-teman sudah punya divisi sendiri atau mungkin sudah punya metode lagi, karena memang conduct research ini banyak sekali macamnya, tapi saya mengambil contoh yang paling umum, ada 4 di sini. Dan kita perlu tahu ketika kita melakukan conduct research, ada garis besar yang harus kita pahami, yaitu empati, teman-teman. Empati, ada yang tahu apa empati? Perbedaan dengan simpati, mungkin? Ini kata-kata yang sering kita dengar, tapi nggak banyak orang yang paham tentang pemaknaan dari empati.
Jadi untuk empati, empati adalah sikap kita untuk menaruh atau merasakan diri kita di posisi orang lain. Itu namanya empati. Sedangkan simpati adalah action atau tindakan yang menunjukkan kepedulian kita terhadap orang lain. Jadi untuk research, kita fokusnya kepada empati dulu. Kita benar-benar merasakan apa yang customer rasakan. Merasakan apa yang customer kita butuhkan. Nah, tentunya ini juga nggak apa namanya, bukan proses yang singkat ya, karena mungkin customer kita sudah banyak dan banyak insight-insight itu yang perlu kita gali lebih dalam lagi. Stepnya seperti apa untuk kita menggali data lebih dalam dari customer kita? Kalau kata kuncinya empati, mungkin teman-teman sudah ada yang ngeh ya. Kalau misalnya mau mengikuti materinya Coach Indrawan Nugroho, jadi empati ini adalah garis besar yang atau kata kunci yang digunakan untuk design thinking. Ya, jadi untuk step pertama kita menggunakan desain pendekatan untuk design thinking ya. Entah itu metodenya seperti apa, kita menggunakan ini. Jadi step pertama kita observe dulu. Kita mengamati pelanggan kita itu seperti apa. Oh, usianya sekian. Oh, kesukaannya sekian. Hobinya ini, hobinya itu, tinggalnya di mana. Itu observe. Kita mengamati perilakunya. Yang kedua adalah immerse. Immerse ini adalah kita merasakan langsung apa yang dirasakan oleh customer. Seperti yang sempat saya singgung tadi, kita seolah-olah menjadi customer mystery shopper. Jadi kita bisa merasakan langsung apa yang customer rasakan ketika customer berinteraksi dengan bisnis kita. Seperti itu. Dan yang ketiga, ini yang paling sering digunakan, yaitu adalah engage. Jadi berinteraksi langsung dengan customer. Kita bisa melakukan interview, kita bisa melakukan survei, dan lain sebagainya. Nah, saya berikan contoh nih teman-teman ya. Ketika kita berangkat membangun CRM dari teknologi dan dari startnya yang dari strategi dulu. Contoh katakanlah kita memiliki bisnis Akikoh mungkin ya, dari siapa tadi? Kak, boleh dibantu tadi? Yang bisnisnya Akikoh? Ya, nanti silakan. Oh, angkat tangan resen gitu. Oh, saya yang bisnisnya Akikoh. Jadi kita ambil contoh bisnisnya Akikoh. Nah, ketika kita ngambil pendekatan customernya ngasal ya, atau yes hanya sekedar untuk ya ini Kak Nanik Lutfiana. Siap-siap. Jadi kita ambil contoh untuk bisnis Akikoh. Contoh kita menerapkan sistem CRM hanya sekedar broadcast. Ya, ketika ada orang sudah masuk, klik kita mulai dari iklan kah atau dari rekomendasi teman. Terus beliau tanya-tanya nih, oh iya saya mau Akikoh nih di tempat kakak, kira-kira biayanya berapa ya untuk sekian gitu. Nah setelah lead itu masuk, nggak jadi beli nih orangnya. Kemudian kita melakukan program CRM yang sedikit dalam tanda kutip ngasal gitu ya. Setelah lead masuk, nggak jadi closing, kita kirimnya berupa promo-promo terus. Ayo kak, silahkan kak, Akikoh di tempat kami, biayanya ada potongan harga sekian. Oh kambingnya kami pilihkan yang sekian-sekian, yang umurnya segini-segini. Oh nanti ada bonus ini, bonus ini. Bayangin tiap minggu kita kirimin yang seperti itu. Kira-kira orangnya suka apa enggak? Pasti annoying kan? Pasti annoyed mereka. Ujung-ujungnya apa? Nggak jadi deket, nggak jadi closing, tapi malah di blok nomor kita. Kayak gitu. Tapi beda ketika kita melakukan pendekatan secara design thinking dulu. Kita mengenali customer kita. Oh, customer ini usianya katakanlah masih usia belia gitu ya. Ibu rumah tangga muda. Umurnya sekitar 25 tahun. Anaknya masih bayi sekitar usia 2-3 tahun. Ingin melaksanakan Akikoh dan udah masuk ke lead kita. Udah masuk ke lead tapi nggak jadi closing. Nah, karena kita sudah mengetahui karakternya dan kita sudah merumuskan untuk strategi CRM-nya seperti apa, kita nggak serta-merta mengirimkan promo, tapi kita menanyakan kabar. Gimana Bu, kabarnya sehat? Oh iya Bu, kita ada loh
e-book tentang cara merawat bayi usia 2 sampai 3 tahun kayak gitu. Oh, cara memilih makanan yang cocok untuk ibu menyusui kayak gitu. Pasti orang itu akan apa ya, mendapatkan value lebih dari bisnis kita karena kita sudah tahu kebutuhan pelanggan. Jadi kita nggak ngasal hanya untuk apa ya istilahnya ya, egois untuk memperkenalkan produk kita, egois untuk menawarkan promo-promo yang kita miliki. Tapi kita berusaha untuk memahami customer, kita berusaha memahami beliau. Oh, ibu menyusui, usianya sekian, jadi kita kirimkan untuk yang edukasional yang cocok dengan usia tersebut. Otomatis pelanggan akan, wah ini kok care banget ya sama aku ya, kayak gitu. Dan yang tadinya mungkin nggak closing atau mungkin sudah mikir-mikir ke beli ke tempat lain, bisa jadi si ibu itu akan apa ya, akan kepincut bahasa Jawanya, akan tertarik untuk closing di tempat kita kayak gitu. Atau contoh lain mungkin kita misalnya produk herbal kayak gitu ya. Produk herbal, ada pelanggan yang masuk udah beli ya, datanya sudah masuk ke kita, terus kita tiap sebulan sekali mungkin kita kirim-kirim promo terus, promo ini bundling obat ini dan obat ini kayak gitu terus, buy one get one free ongkir kita promoin terus, orang nantinya juga akan bosen kan, lama-lama juga di blok nomor kita. Contohnya seperti itu. Beda halnya kita ketika kita sudah mulai memahami customer kita ya. Jadi kita sudah melakukan observe, sudah meneliti, oh customer kita itu tipikalnya seperti ini, kelas BC mungkin. Terus kita sudah mencoba untuk mengetahui apa kebutuhannya lewat engagement, melalui wawancara, melalui interview. Nah, program CRM kita akan sangat jauh berbeda. Yang awalnya cuman kita blasting promo-promo aja, kita sudah mulai masuk menambahkan proses di situ. Jadi nggak cuma memanfaatkan teknologi, tapi kita juga bisa sudah mulai untuk menetapkan proses. Jadi ketika kita ada customer yang beli, misalnya hari ini beliau beli, terus sebelum beli juga kita sudah melakukan interview, keluhannya apa, terus kita sarankan untuk, oh pakai herbal ini Pak, untuk ini bagusnya ini, terus akhirnya orangnya tertarik untuk beli. Nah, kemudian di sistem itu sudah kita rancangkan, oh H+1 kita kirimkan untuk cara penggunaannya, H+3 kita kirimkan untuk, atau mungkin kita tanyakan kabar gimana kondisinya, apakah lebih baik. Terus H+7 mungkin kita kirimkan e-book untuk makanan-makanan tertentu yang bisa mempercepat pemulihan seperti itu. Nah, orang akan menjadi apa ya, akan mendapatkan benefit lebih dan akan senang dengan brand kita karena kita sudah mendapatkan CRM yang baik tadi itu, yang nggak cuma sekedar promo-promo kayak gitu. Dari sini mungkin ada gambarannya. Nah, dari observe itu nanti kita nggak hanya untuk ini ya, bikin alur yang sesuai kayak tadi ya, obat herbal tadi, tapi kita juga bisa bikin tentang konten-konten apa yang menarik untuk mereka dari hasil observe kita, atau mungkin program-program apa yang cocok untuk mereka. Nah, nantinya kita akan tetap kita pakai teknologi untuk broadcast, tapi nggak sembarang broadcast ya, lebih segmented, lebih tertata kayak gitu. Jadi lebih hubungan personalnya lebih dapat, kurang lebih seperti itu. Baik, teman-teman, mungkin kita optimalkan untuk tanya jawab ya. Untuk materinya itu tadi. Jadi silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa konsultasi tipis-tipis lah. Monggo, silakan. Ya, monggo untuk teman-teman sahabat UMKM yang ingin bertanya atau konsultasi langsung mengenai CRM. Nah, nanti sambil dilanjutkan materinya, kita tunggu nih yang mau konsultasi langsung. Boleh raise hand, boleh nanti kita undang untuk jadi panelis yang langsung bertanya dengan coachnya. Oh, ini sudah ada raise hand nih. Nanti tim kami akan undang untuk panelis ya. Sudah nih. Tim kami akan undang untuk jadi panelis nih. Bu Nanik Lutfiana sama Mbak Diana
Ibu Diana sama Ibu Nuriati. Nah, tim kami akan undang untuk jadi panelis untuk masuk langsung diskusi langsung. Ya sih. Sudah minta tolong untuk teman-teman tim. Nah, ini sudah masuk nih. Nah, alhamdulillah. Ini kita mulai nih dari Bu Nurhayati Wedang Wuh. Silakan Bu Nurhayati. Nanti Bu Diana nanti sama Bu Nanik ya setelah Bu Nurhayati. Silakan Bu Nurhayati. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat dan sukses buat pembicara dan semuanya. Mas siapa ya? Tadi saya tuh baru gabungnya tuh pas saat udah isi sih, perkenalannya saya nggak denger. Salam kenal Bu, saya Wahyu. Ya, salam kenal Mas Wahyu. Saya tuh Bu Nuriati, owner dari Shopee Life Bintang rempah-rempah dari Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu saya menarik banget tadi bagaimana apa namanya kalau nggak salah tuh ini ya apa bagaimana kita memfollow up ulang customer lama. Dan kebetulan alhamdulillah customer lama saya itu banyak banget, database saya itu banyak banget sih, bisa dibilang walaupun itu nggak erat nggak dalam satu provinsi atau satu kota itu banyak, tapi itu hampir wilayah provinsi itu banyak yang order gitu. Karena promosi saya itu ya, saya itu jualan tidak lewat IG atau tidak lewat TikTok, tapi hanya ada di IG dan TikTok. Tapi saya cenderung customer saya itu dari WA komunitas. Nah, WA komunitas saya itu dari mana-mana sih. Jadi alhamdulillah mereka juga yang menjualkan kepada tetangganya sama teman-temannya itu dari berbagai kota, dari berbagai pulau, mungkin di luar Jawa. Mungkin ini di sini butuh pertanyaan atau gimana ya sifatnya tuh, atau kita pertanyaan ya? Ya, boleh Bu, silakan kalau ada pertanyaan. kalau sharing kayaknya saya masih banyak pengen belajar. Tapi kalau sharing juga sharingnya itulah saya jualannya di WA komunitas, karena kalau di TikTok kalau di apa tuh menurut saya tuh itu saya belum ke situ sih, belum tahu saya ke situ gitu. Soalnya kalau di TikTok pun kalau kita nggak all out percuma juga sih ya kalau setengah-setengah gitu buat saya kayak Iya, gitu. betul. Jadi kalau saya tuh kalau terjun pengennya kalau emang terjun ya bener-bener ada hasilnya, kalau enggak ya ngapain gitu. Ya udah saya coba tapi kayaknya nggak saya hapus lagi, kayaknya nggak saya nggak bisa nanganin sih. Nah kira-kira tuh Mas seperti Mas Adam tuh, saya Mas Adam ya. Wah, Wahyu Bu. Mas Wahyu. Kira-kira Mas Wahyu itu promosi yang tepat itu jam berapa, terus kata-katanya itu apakah ganti-ganti atau ataukah tentang produk kita, ataukah kita cerita, ataukah gambar dengan tulisan atau gimana? Kadang saya kadang saya amatin gini, oh ternyata kok foto saya yang ini tuh menarik gitu, dan ternyata pada saat saya posting foto ini ternyata banyak respect gitu loh. Bisa dibilang banyak closing gitu. Tapi kata-katanya kadang saya itu kata-katanya pada saat saya kata-katanya dibutuhkan partner bisnis justru malah banyak respect gitu. Tapi pada saat saya mempromosikan produk saya itu begini tuh kurang gitu. Karena memang yang melirik itu kalau partner bisnis berarti yang melirik itu benar-benar orang yang yang mau reseller, dan mereka itu mau bisnis gitu. Tapi kalau menonjolkan produk kita itu mereka butuh untuk pribadi rata-rata. Anggaplah kalau bisnis berarti mereka orang ke atas, tapi kalau produk berarti customer umumnya gitu. Itu kalau menurut Mas Wahyu itu efektifnya gimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur, semoga lancar untuk wedang uwuhnya. Amin. Makasih Mas Wahyu. Jadi pertanyaannya tentang konten, bagaimana sih konten yang cocok untuk wedang uwuh, seperti itu Bu ya. Jadi untuk saat ini konten yang menarik itu adalah konten yang autentik. Jadi yang aslinya di tempat itu, ya itu yang dikontenkan Bu. Jadi kalau misalnya produknya bisa menghangatkan lah, contohnya bisa menghangatkan atau mungkin bisa cocok untuk usia sekian dan sekian, ya itu yang kita sampaikan. Jadi realistis aja ya, betul. Aja ya. Iya, kayak gitu.
Jadi kalau sekarang orang-orang mungkin sudah ini ya, trustnya sudah menurun dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat iklan kayak gitu. Atau Ya. mungkin bahkan juga sekarang kalau saya perhatikan di media sosial itu juga barang yang direview oleh influencer itu juga sudah mulai menurun trustnya. Oh, influencer pasti dibayar lah kayak gitu. Jadi ketika kita bikin konten yang autentik seperti testimonial asli dari pelanggan kita itu lebih bagus karena ada social proof di situ kayak gitu. Dan karena kita topik hari ini adalah CRM ya Bu ya. Saya mungkin ada saran. Saya mungkin ada saran untuk bikin ini Bu. Jadi untuk customer yang pembeliannya jumlahnya besar dan mungkin ada di satu tempat yang deketan gitu ya, misalnya tempat yang sama mirip, itu bisa diadakan gathering. Jadi mungkin kita bikin bareng-bareng lah event sama customer kita. Mungkin kita bikin bakti sosial untuk pengobatan gratis kayak gitu. Dan saya yakin satu itu cocok dengan tema Wedang karena masih berhubungan dengan kesehatan. Dan dua itu engagementnya dengan customer kita itu lebih dekat lagi. Dan ketiga itu bisa jadi bahan untuk konten yang tadi untuk diviralkan kayak gitu. Karena customer saya itu pada saat di komunitas itu karena memang orang itu mengenal saya karena pada saat saya komunikasi di WA itu, oh ini Bu ini ternyata jual ini, akhirnya pada saat itu akhirnya orang cepat mengenal saya gitu. Jadi saya nggak melulu jualan aja di situ, nggak melulu tahu-tahu ya pada saat saya mengenalkan produk saya itu mereka, oh ini Bu ini ya suka bercanda ini ya, suka bercanda, suka ngobrol, suka ini ya, itu sih yang saya pahami seperti itu sih memang. Ya baik. Nanti kalau harapannya memang untuk CRM kan memang ada tadi ya ada humannya, ada sentuhan personalnya, ada prosesnya, ada teknologinya. Nah, ini yang menjadi permasalahan adalah ketika customer dilayani oleh business owner-nya langsung, itu senangnya minta ampun. Hasilnya dapat. Betul Bu ya. Tapi masalahnya ketika kita sudah mulai banyak pelanggan, kita sudah tidak mampu lagi untuk mencapai pelanggan secara personal satu persatu. Nah, itu baru kita mulai minta tolong nih istilahnya ya ke teknologi kayak gitu. Betul. Ya sih, ya saya selalu belajar sih bagaimana. Tapi memang ya pada dasarnya sih saya amati seperti itu sih. Dimana kita itu bisa trust komunikasi dengan customer itu ya mereka sama kita tuh percaya karena yang paling utama kan kepercayaan dulu gitu. Oke, siap. Ya. Jadi seperti itu Bu ya. Udah bagus jalin relasinya. Ya mungkin tinggal dibikinin untuk program-program yang mungkin bisa dikerjain bareng-bareng dengan customer dan nanti itu bisa jadi untuk materi buat kontennya kayak gitu. Ya, siap Mas. Ya ini masih masih selalu evaluasi dan pembenahan bagaimana supaya efektif. Siap. Semoga lancar hati. Amin. Makasih Mas Wahyu. Sukses buat semuanya. Amin. Makasih Bu. Itu Bu Nuryati konten yang autentik Bu. Lebih banyak konten autentik itu mudah-mudahan menjawab Bu ya. Nah sekarang kita kasih ke Bu Diana. Ya silakan Bu Diana. Iya, kita kasih waktu untuk Bu Diana. Halo Bu Diana. Silakan Bu Diana langsung konsultasi dengan coachnya atau bertanya. Silakan Bu. Saya nggak usah on cam ya lagi. Boleh. Boleh Bu, silakan. Iya, assalamualaikum Mas Wahyu, Mas Priyo dan teman-teman semuanya. Ya, saya Bu Diana dari Trigonal Software. Kami bergerak di pengadaan software POS, akuntansi. Dan pelatihannya beserta hardware-nya. Untuk ini mengenai CRM ya Mas Wahyu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Sudah sedikit-sedikit menjalankan CRM, tapi baru yang existing Mas. Jadi untuk pelanggan existing gitu yang sudah lama gitu ya, maunya sudah jadi klien kita, itu sudah. Yang belum kami sentuh adalah database yang
yang tidak jadi closing atau baru apa namanya ya. Jadi yang belum jadi pelanggan. Padahal database-nya kan banyak. Nah, itu minta masukannya, baiknya caranya tuh bagaimana untuk yang belum jadi, yang nggak jadi closing, dan baru tanya-tanya gitu. Karena ada banyak database baik berupa email maupun nomor WhatsApp. Itu yang pertama, Mas Wahyu. Yang kedua, kami ada sales, ada CR gitu, Mas. Jadi kalau yang sudah existing itu kan, kalau misalnya leads masuk itu kan dilayani oleh CS ya, oleh sales gitu, oleh sales. Dan kemudian ketika sudah closing begitu, kemudian untuk kita minta survei, kan kami survei juga, Mas Wahyu. Kami surveinya itu kepada yang sudah pelanggan-pelanggan yang sudah tentunya sudah membeli ya, sudah existing itu. Nah, yang survei itu bagian CR-nya ini, CRM ini. Tentunya kan nomornya beda gitu. Nah, itu ada dari pelanggan itu agak-agak, karena kan ketika dia prospek kemudian sampai closing itu kan dilayani oleh sales ya. Nah, ketika kita yang survei itu bagian CRM itu, dia agak apa namanya ya, agak ada jarak gitu Bu ya. Betul. Jadi secara emosi gitu belum dapat, karena selama ini kan dilayani oleh sales gitu. Misalnya kan saya kan udah lama ya, misalnya melalui follow up beberapa gitu. Nah, itu agak ada masalah gitu, Mas Wahyu. Nomor HP-nya beda, orangnya juga beda. Nah, menurut Mas Wahyu gimana caranya biar tetap nyaman gitu, senyaman mereka dilayani oleh sales, karena biasanya oleh sales. Tapi kalau di survei, nah kami coba juga nih, yang survei itu salesnya sendiri, nah itu langsung respon gitu. Tapi kalau sama orang lain dengan nomor berbeda, itu nggak respon gitu, Mas Wahyu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Diana. Baik, pertanyaan yang pertama untuk new customer, atau mungkin ini ya, kalau kita nyebutnya prospek customer ya. Jadi untuk customer yang sudah tanya ke kita. Jadi belum nggak jadi closing, Mas. Jadi nggak jadi closing, atau dia jadi ada yang existing tuh berarti yang sudah closing, ada yang belum closing gitu. Ya. Baik, untuk prospek customer, jadi mereka kan fasenya hanya ini Bu ya, masih tanya-tanya. Mereka biasanya juga membandingkan dengan produk yang lain seperti itu. Nah, untuk saran saya untuk prospek yang customer, kita fokusnya bukan untuk mengenalkan produk kita lebih jauh. Jadi kita bisa kirimkan untuk konten-konten edukasi, karena POS berarti ini B2B ya. Kliennya budayanya berarti banyak yang sudah punya toko atau semacamnya. Kita kirimkan untuk konten-konten yang relate dengan mereka. Contohnya mungkin cara menghandle karyawan, atau mungkin cara mengatur keuangan. Nah, itu kalau saran saya mungkin biasanya konten edukasi kita kasih 2 atau 3:1 selama 1 bulan. Jadi kita bangun relasinya dari situ, Ibu. Jadi bangun relasinya lewat edukasi. 2 kali per bulan. 2 kali atau 3 kali per bulan, ya. Dengan 1 kali untuk kita menawarkan promo untuk konfirmasi pembelian kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk klien-klien yang dirasa potensial, ya, kayaknya valuasinya gede nih, tokonya banyak cabang nih, kayak gitu. Itu kalau saya sarankan, walaupun promosi prospek itu dibudgetkan untuk visit. Jadi kita datangi langsung, kita jalin hubungan secara lebih personal lagi, nggak cuma via online, tapi juga offline seperti itu. Itu sih Bu untuk yang tadi yang berupa edukasi itu berupa e-book atau berupa artikel gitu, Mas? Kalau saran saya berupa e-book, karena kalau artikel mungkin kesannya ini ya, kita terlalu kurang effort gitu. Jadi kayak cuman ngambil dari internet terus kita share gitu, kayak kurang effort. Tapi kalau kita bentuknya e-book atau konten yang video dan di situ ada nama perusahaan kita sisipkan di situ, itu lebih kena. Dan kalau misalnya B2B itu biasanya akan di-share juga ke teman-teman yang lain. Seperti itu. Itu Mas. Untuk yang prospek customer. Jadi begitu Bu ya, kita bangun relasinya dengan cara mengedukasi, dan kita nggak terlalu militan, kita istilahnya soft selling, tapi ya itu tadi, fokus kita itu menjalin relationship. Jadi transaction itu di bawahnya relationship.
kita kejar relationship dulu, baru transaksinya insya Baru Allah transaksi. mengikuti. Iya, Oke. kayak gitu. Betul. Ya. Itu untuk yang nomor 1. Ada pertanyaan, Bu? Untuk nomor 1 dulu nih, sebelum saya lanjut ke nomor 2. Iya. Itu berarti bukan sistemnya bukan blast ya Mas ya. Jadi per Bukan. person ya. Iya, lebih Personal personal. ya. Personal Iya. ya, bukan blast ya. Karena kalau blast juga kalau saya sendiri juga nggak suka kalau diblasin gitu. Iya, Jadi betul, nggak Bu. pernah ngeblast. Iya. Dan untuk ngeblast sendiri nanti kalau misalnya ada waktu, itu ada tekniknya. Jadi kita nggak sembarangan ngeblast, tapi kita segmentasi dulu mana yang mau di-blast dengan konten seperti apa, kayak gitu. Kurang lebih Oke. seperti itu, Bu, untuk yang prospek customer, Bu Diana. Iya, paham. Oke, jadi seperti itu. Sekarang kita ini ya, pertanyaan ke berikutnya. Kedua ya. Untuk hubungan sama sales itu bagus, tapi setelah istilahnya dialihkan ke customer relation itu buruk. Nah, untuk ini itu bisa apa ya? Ada 2 saran. Yang pertama itu dikenalkan dulu. Jadi dijelaskan dengan baik-baik ya customer kalau untuk apa namanya permasalahan lebih lanjut bisa di nomor ini kayak gitu. Tapi tanpa memutus hubungan dari tim dari customer ke tim sales yang sudah closing, yang sudah membantu closing, kayak gitu. Tapi tetap caranya gimana Mas? Caranya nggak memutus hubungan tuh lewat apa misalnya apa gitu? Tetap di chat kadang-kadang gitu. Iya. Jadi kalau misalnya sales, saya yakin tugasnya kan sudah banyak ya untuk menghandle prospek customer. Yeah. Jadi kalau misalnya dibebankan untuk merawat istilahnya ya, merawat customer yang sudah existing itu terlalu banyak job desk-nya. Jadi solusinya tim yang pertama tadi, tim CR-nya itu merangkap jadi tim sales juga, jadi satu. Atau setelah sales itu dikenalkan langsung dengan tim CR-nya. Dan tim CR sebisa mungkin itu seintens apa yang dilakukan tim sales sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalau tim sales kan kayak gitu ya, Pak gimana bisnisnya, sudah ada keputusan untuk beli atau belum, sampai beliau closing kayak gitu Bu ya. Yeah. Untuk CR-nya itu fokus untuk ke progres, Pak gimana, apakah ada kendala untuk aplikasinya kayak gitu. Jadi benar-benar kita intenskan untuk di awal-awal. Mungkin sekitar kita jarak ya, hari besok, hari pertama, hari ketiga kita coba tanya. Setelah dikenalkan hari +7, nah baru setelah itu kita bisa kurangi untuk intensitasnya. Nah kayak tadi, tanpa memutus hubungan dengan tim sales, jadi kita masuk minta ke feedback. Tim sales mungkin bisa bertanya, Pak, tim CR kita bagaimana pelayanannya, seperti itu. Jadi di samping untuk meningkatkan trust-nya dengan customer, meningkatkan relasi dengan customer, kita juga bisa mendapatkan feedback untuk tim kita. Jadi benefitnya double gitu, Bu Diana. Oke, jadi jadi setelah closing ada dikenalkan dengan ini ya, dengan tim CR gitu tim ya. Tim CR, dan tetap sesekali untuk menjalin hubungan buat minta feedback. Bisa seperti itu. Ya, oke. Ya, paham. Terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih Bu Diana, semoga lancar usahanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Itu Bu Diana mudah-mudahan menjawab Bu ya. Mudah-mudahan tambah lancar bisnisnya Bu. Nah, kita sekarang lanjut ke ke Pak Dinul Haki ya. Pramadita, Bapak atau Ibu ini? Ya, silakan Pak, Bu. Oke. Selamat malam Mas Wahyu. Selamat malam. Ya, saya dengan Pak Haki. Kebetulan saya sudah bekerja sebagai CRM ya dari tahun 2020. Saya ini mau sharingnya sekaligus bertanya. Karena kebetulan saya ini bekerja di fashion busana muslim ya. Itu yang konsepnya itu B2B ya. Jadi stakeholdernya itu banyak Mas, dari distributor, sub-distributor, agen, sampai kelas reseller. Nah, saya sebagai tim CRM nih, sebagai manajer di tim CRM, ini merasa kesulitan Mas, gitu, karena
saya coba pendekatan melalui sales itu agak sulit. Melakukan dengan pendekatan marketing ya, itu juga agak sulit. Jadi saya ngerasa nih ada bottleneck di antara stakeholder yang ada. Seakan-akan saya tim CRM yang dari pusat nih ya, prinsipal ingin mencoba masuk ke distributor, menyentuh customernya distributor atau menyentuh customernya sub-distributor sampai sekelas agen dan reseller, itu tuh sangat kesulitan, Mas. Saya mau nanya nih, Mas, kira-kira apa ada cara lain gitu ya untuk saya sebagai tim CRM, atau mungkin ada yang salah gitu dari saya dan teman-teman saya, tim saya gitu ya sebagai CRM, karena selama ini pendekatan saya mungkin hanya blasting ya, karena kan yang blasting yang saya tahu itu 90 informasi, 10%-nya itu lebih ke penerimaan ya, jadi apa ya, kurang lah ya kalau untuk blasting. Terus kalau untuk secara personal touch-nya juga memang kita agak kesulitan ya. Kalau secara ngeblast ke 500 orang, kita mungkin sanggupnya itu mungkin cuma 50 tuh udah hebat lah, 50 customer tuh udah hebat lah. Gitu. Kira-kira dari Mas Wahyu, apa nih solusinya bagi saya nih yang sudah berkecimpung di dunia CRM selama 3 tahun gitu, yang ada stakeholder di B2B-nya itu gimana? Makasih. Oke, terima kasih Pak Haki. Ya, ini menarik ya kalau kita ngomongin tentang B2B, karena kita apa namanya ya, relasinya nggak cuman orang ya, tapi juga perusahaan. Ini yang menarik. Jadi gini, kalau saran saya, karena di blasting juga agak banyak, 500 kontak Pak ya. Jadi kita gali dulu datanya. Dari 500 orang tadi, itu kita kelompokkan dengan segmentasi yang mirip-mirip. Contoh, retail ini penjualannya sekian, retail ini penjualannya sekian, daerah ini kita kelompokkan. Jadi kalau misalnya kita katakanlah di WhatsApp bisnis, itu kita labelin berdasarkan omsetnya berapa, lokasinya di mana, kita mungkin butuh data apa aja, mungkin ownernya pria atau wanita, kayak gitu. Nah, customer yang segmennya mirip, karena kita nggak mungkin ngeblast atau mungkin kita nggak mungkin ngechat satu persatu secara personal, kita ngeblastnya berdasarkan segmen itu Pak. Jadi karakter yang mirip itu kita berikan atau sapa dengan cara yang sama, atau mungkin kita bisa kirimkan edukasi yang sesuai dengan segmented tersebut. Kayak gitu. Atau mungkin kalau misalnya memungkinkan ya, karena B2B itu kita bisa ajak kayak tadi gathering, kita ngobrol-ngobrol bareng, jadi terbuka antara satu sama lain, antara pusat dan yang di distributornya itu nggak ada sekat lah istilahnya, kayak gitu kan, karena banyak banget perusahaan yang distributor jualan tapi pabrik juga ikut jualan kayak gitu. Nah, itu kita juga bisa adakan gathering untuk menginformasikan keadaannya itu seperti apa gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin seperti itu Pak Aki. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Soalnya saya ngerasa untuk di B2B seperti ini ya, itu di masing-masing stakeholder tuh punya kepentingan masing-masing. Begitupun dengan prinsipal gitu ya, prinsipal juga sama, punya kepentingan masing-masing, sehingga CRM yang saya lakukan ini entah nyentuh customer atau nyentuh ke mitranya. Jadi sih lebih banyak ke mitranya dibanding ke customernya gitu. Baik. Ya, jadi kalau di CRM sendiri itu ada level-levelnya ya. Ada yang levelnya masih komunitas, jadi kita blastingnya merata gitu ya. Ada yang mulai naik dikit lagi menjadi personal assistant, jadi sudah mulai komunikasinya secara intens dengan satu orang saja. Ada yang mulai naik dikit lagi dedicated assistant. Nah, itu nanti bisa Pak Haki coba kelompokkan mana stakeholder yang butuh asistennya lebih tinggi lagi, lebih intens, mana yang nggak butuh untuk personal asistennya, mana yang bisa dimasukkan untuk di grup sekedar blast group saja, mana yang butuh sentuhan humanis. Silahkan ini Pak Haki coba labelin mana-mana aja, dan nanti baru situ mulai bisa jalan CRM-nya lebih personal. Jadi nggak semuanya, untuk karakter tertentu aja.
Kayak gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Wahyu. Terima kasih banyak Evapora. Itu Pak Kasih Haki, Pak Ki. mudah-mudahan menjawab Pak Haki ya. Mas, kita Siap. lanjut nih, ada beberapa pertanyaan di kolom chat nih Mas. Yang pertama dari Mbak Vika, dari Bu Vika, bagaimana caranya merawat customer secara grouping Mas? Gimana coach itu? Dari Bu Vika, merawat customer secara grouping. Nah, jadi untuk di CRM, menggrouping customer atau merawat di grup, itu apa ya, untuk levelnya itu masih, jadi gini, di CRM itu dibagi dua. Kayak yang tadi saya jelaskan sebelumnya dengan Pak Haki, itu ada low touch, artinya sentuhannya minim, sama yang high touch, yaitu sentuhannya intensnya tinggi. Yang low touch ini, itu yang grouping, WhatsApp group lah atau Telegram group, itu masuk kalau yang low touch. Dan yang personal assistant, dedicated assistant, sampai co-creation itu masuknya ke high touch. Nah, saran saya untuk yang di grup, itu kita tetap lakukan seperti grup. Dan kita harus tahu nih, grup ini karakternya seperti apa kebanyakan orang. Apakah mereka suka belajar kah? Apakah mereka keinginannya sama kah? Mungkin ketertarikannya di bidang finansial. Kita terus kirimin konten-konten edukasi. Kayak gitu. Karena ini kita kebalikin lagi ya ke visi. Nanti kalau misalnya kita belajar CRM arsitektur, itu sebelum kita melakukan strategi, kita harus menentukan visi CRM-nya dulu. Jadi tujuan kita melakukan CRM itu apa? Nah, di grup nanti kita bisa kirimkan konten-konten atau informasi-informasi yang sesuai dengan visi kita dan karakter dari grup itu sendiri. Kayak gitu. Nah, nanti di grup itu kita juga pilah-pilah mana yang butuh perhatian khusus, mana yang kalau kita bisa bilang ya, karena kita CRM ini adalah drive-nya dari marketing, berangkatnya dari marketing, kita pilih-pilih customer yang potensial, nah baru kita berikan high touch di situ, personal assistant, dedicated assistant, seperti itu. Jadi step pertama, kenali dulu grupnya, kita kirimkan konten yang sesuai, nggak terlalu spamming juga, tapi juga jangan terlalu kita mengabaikan profit kita, karena kita juga butuh revenue, mungkin 3:1 perbandingannya. Dan kita pilih, dan step berikutnya kita pilih-pilih mana customer yang potensial dan kita jalin hubungan lebih intens lagi. Seperti itu. Semoga menjawab. Itu ya Bu Vika mudah-mudahan menjawab ya. Ini dari Bu Dian Mas. Bagaimana caranya engage customer secara online? Nah, untuk online ini, online-nya ada banyak ya. Ada yang dari WA, ada yang dari marketplace mungkin. Nah, kita harus tahu dulu produk kita juga apa ya. Kalau boleh tahu mungkin nanti bisa dikonfirmasi ya produknya. Nah, ada produk yang menarik. Ini saya ambil contoh dari Salad Moi ya, dari Salad Moi. Itu produknya mereka ada online dan ada offline. Nah, yang di online ini walaupun mereka produk fisik, mereka tetap bisa nyentuh customer walaupun koneksinya minim sekali sentuhannya karena hubungannya hanya dengan marketplace. Jadi kayak GoFood sama Shopee Food dan sebagainya. Tapi mereka men-touch customer dengan cara yang unik, yaitu mereka mengirimkan kartu atau ucapan. Nah, itu berisi konten, selain ucapan ya, berisi konten untuk edukasi tentang kesehatan. Nah, dari situ kita bisa belajar kalau misalnya CRM itu nggak butuh teknologi yang advance kok. Kayak gitu. Walaupun customer kita online yang nggak bisa kejangkau dengan WA, online-nya hanya kejangkau dengan marketplace, itu kita masih bisa kasih sentuhan CRM dengan deliver produk, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya customer kita online sudah connect ke WhatsApp, lebih gampang lagi untuk intensnya, untuk komunikasinya, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu Ibu Dian. Oke, mudah-mudahan menjawab Bu Dian ya. Insya Allah tuh menjawab. Ini dari Bu Rima nih, ini coach. Gimana caranya menghadapi tipe customer yang risih ketika ditanyakan kabar secara personal? Gimana menghadapi tipe customer yang risih ketika ditanya kabar secara personal? Jangan ditanya, Bu. Solusinya jangan ditanya, Karima. Jadi gini, ketika kita kan sebelumnya pasti sudah melakukan apa ya, pengamatan dengan customer kita. Ketika beliau mau tanya-tanya produk kah atau mungkin konsultasi, kita CS itu sudah mulai tahu, oh ini orangnya friendly, oh ini orangnya kaku, jadi cuman mau
pertanyaannya dijawab aja, nggak terlalu friendly kayak gitu. Nah, untuk customer-customer yang nggak terlalu friendly, tapi ketika kita sudah dapat datanya di awal, kita tinggal kirimkan saja edukasi-edukasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena customer tipe ini itu egonya sangat tinggi. Ya, mereka nggak akan merespon ketika mereka nggak dapat benefit apapun dari konten apa yang kita kirimkan kayak gitu. Jadi kalau cuma tanya kabar itu kan nggak ini ya, nggak ada benefitnya buat mereka. Contoh katakanlah misalnya skincare gitu ya. Ketika kita sudah beli skincare, mungkin buat ciwi-ciwi nih ya, habis beli skincare terus di chat di WA, ditanya kabar gitu ya. Mungkin ada yang balas, ada yang enggak, ada yang dicuekin. Tapi beda halnya ketika kita ngirimkan tentang makanan yang cocok untuk kesehatan kulit kayak gitu. Tiba-tiba kita mengirimkan cara penggunaan skincare ini di pagi hari atau di malam hari kayak gitu. Nah, karena ada nilai value di situ, ada benefit di situ, engagement-nya akan terjadi. Jadi walaupun orang sekaku apapun, tapi ketika dia merasa mendapatkan benefit dari konten yang kita berikan, itu engagement-nya akan terbentuk dari situ. Kita juga nggak butuh validasi mereka akan merespon konten kita nggak perlu. Yang penting kita terus berikan value, kita berikan benefit, mereka akan nggak menutup kemungkinan mereka akan menjadi brand loyalis kita tanpa mereka harus gembar-gembor ke kita dulu kayak gitu. Jadi itu tadi ya, saran saya tetap berikan konten-konten yang bermanfaat buat klien walaupun kliennya agak risih ditanya kabar atau kurang friendly seperti apa. Kayak gitu. Ini Coach, ada lagi nih dari Pak Hafid Suban. Apakah berarti CRM juga dapat dilakukan untuk lead yang tidak closing, Coach? Terus berapa besar potensi keuntungannya kalau dibandingkan dengan effort yang dikeluarkan? Silakan, Coach. Oke, baik. Terima kasih, Kak Hafiz. Apakah CRM juga dapat dilakukan untuk lead yang tidak closing? Ya. Jadi gini, kalau saya dan tim itu menerapkan pendekatan marketing, flywheel marketing ya. Jadi di flywheel marketing itu yang disebut customer adalah ketika customer itu chat pertama kali ke kita, itu sudah disebut sebagai customer. Dan kalau sudah disebut customer, berarti CRM sudah mulai dilakukan. Entah itu closing atau tidak. Kayak gitu. Nah, yang membedakan untuk program CRM-nya, yaitu nanti untuk yang closing program CRM-nya seperti apa, apakah kita kirimkan edukasi saja, ataukah ya, mungkin review produk, atau seperti apa, atau mungkin juga di lain edukasi kita juga kirimkan testimonial, kayak gitu, untuk yang belum closing. Nah, kita bedakan lagi untuk yang sudah closing, kontennya seperti apa, kita bedakan. Jadi apakah yang tidak closing juga diatur strateginya di CRM, ya kita harus rancang untuk orang-orang yang belum closing di produk kita. Terus seberapa potensi keuntungan kalau dibandingkan dengan effort. Jadi gini, ketika kita merancangkan strategi CRM, ada namanya kuadran, mohon maaf saya lupa kuadrannya, jadi di aksisnya itu ada low effort, high effort, low impact, high impact. Easy effort, hard effort, low impact, high impact. Jadi waktu kita merumuskan strategi, setelah kita mengetahui karakter customer kita coba buat konten atau rancangkan program yang yang sebisa mungkin effortnya itu minim buat kita, tapi impactnya itu besar buat pelanggan. Contohnya kayak tadi ketika misalnya kita sudah tahu nih, umroh itu yang berangkat rata-rata usia 50 tahun ke atas. Berarti kita coba kirimkan edukasi tentang kesehatan, atau mungkin kita bikinkan kerjasama dengan rumah sakit atau kerjasama dengan puskesmas untuk bikin untuk check up kesehatan gratis gitu. Nah, ketika kita kerjasama itu kan effortnya juga kecil buat kita ya, karena sudah ada tenaga yang menangani itu. Tapi impact-nya ke customer itu gede banget. Mereka akan mendapatkan benefit yang luar biasa dari situ. Kayak tadi ya, mungkin effortnya yang lebih kita turunin lagi. Kita bikin e-book tentang kesehatan. Itu kan juga bikin e-book bukan waktu yang lama. Apalagi sekarang sudah ada Canva, mungkin kontennya bisa kita minta tolong dari ChatGPT. Itu
effortnya sangat kecil sekali. Tapi ketika kita kirimkan ke karakter user yang tepat, ke customer yang tepat, karena kita sudah research lebih dahulu, impact ke mereka itu akan tinggi. Itu yang kita kejar. Jadi sebisa mungkin low effort, tidak menyusahkan kita, tapi yang high impact untuk customer kita. Seperti itu, Kak Hafiz. Semoga menjawab. Nice. Oh, sudah menjawab banget ini coach. Nah, ini ada dari Pak Doni Dwi coach. Aplikasi CRM kira-kira yang direkomendasikan coach. Wah, ini. Boleh jualan gak nih Caprio nih? Silakan coach, nggak apa coach. Namanya juga konsultasi. Ya, jadi ini ya, kita ngomongin masalah CRM yang teknologinya. Teknologi ada banyak, ada Odoo, ada macam-macam. Tapi yang untuk saat ini, karena kita bekerja di Incentric, kita bekerja sama dengan aplikasi namanya Pancake. Dan Pancake ini aplikasi CRM yang menurut saya cukup komplit, ya. Dan yang paling penting bisa customizable. Jadi seperti saya tadi ngomongin tentang masalah labeling, itu di Pancake sudah disediakan dan lebih kompleks lagi. Atau mungkin saya cerita tadi tentang menyimpan database dengan data yang lebih kompleks lagi, kayak misalnya dikategorikan, oh customer ini kategorinya usia sekian, oh ini berasal dari kota mana, itu di Pancake bisa sampai sedetail itu untuk menyimpan data customer. Jadi nggak hanya sekedar menyimpan nomor telepon dan nama, tapi bisa sampai mungkin kita bisa tambahkan alamat bisnisnya, nama bisnisnya, mungkin keterangan riwayat kesehatannya kalau kita berhubungan dengan produk yang kesehatan, itu bisa di aplikasi Pancake. Dan ini fitur ini itu sangat membantu untuk kita bikin program CRM. Karena dari satu dashboard kita sudah bisa melihat karakter customer kita. Dan ketika kedepannya nanti sudah kita menambahkan tim untuk sales atau menambah pergantian tim sales, itu dalam satu dashboard sudah kelihatan. Jadi nggak perlu bingung lagi, kita harus nyari, oh karakter customer ini seperti apa ya? Oh beliau ini pernah beli apa aja ya? Itu nggak perlu bingung lagi karena sudah ada di situ. Nah, fitur ini yang saya masih belum temukan di aplikasi CRM lainnya, kayak yang Wowa atau WWA Business, WA Business Pro atau semacamnya. Kayak gitu, semoga membantu. Nah, nanti untuk kalau di Pancake ini, kita juga ada program pendampingan. Kita dari Incentric juga ada program pendampingan. Jadi buat teman-teman yang mungkin bingung nih, bikin strategi CRM-nya seperti apa. Dari mulai membangun strateginya sampai penerapan implementasi ke teknologinya, mungkin bingung teknologinya pakai apa. Nah, di Incentric kita ada program pendampingan selama 3 bulan. Jadi nanti mekanismenya di 1 bulan pertama kita akan fokus untuk merancang CRM arsitekturnya. Jadi strateginya seperti apa. Nanti ada 1 kali pertemuan secara offline dengan Coach Aris Diansah dan juga saya. Nah, kemudian di bulan berikutnya kita akan mulai menyusun untuk implementasi strategi yang sudah kita bikin. Jadi mulai dari workflow-nya seperti apa, prosesnya seperti apa, tim yang terlibat itu siapa-siapa saja, dan sampai penerapan yang tadi di teknologinya, apa yang dipilih dan bagaimana eksekusinya seperti apa, itu didampingin holistik sampai benar-benar tim bisa jalan secara ini ya, dilepas sendiri seperti itu. Kurang lebih seperti. Mudah-mudahan menjawab ya. Nanti boleh dikontak langsung ya Coach, ini dari ini kalau mau bertanya langsung dan lebih lanjut nih. Nih Coach, ada dari Bu Sari Mukti nih Coach, tip agar nomor tidak terblokir. Mengingat CRM banyak sekali mengirim pesan ke customer ini. Gimana nih Coach? Oke, baik. Ada 2 cara gimana caranya nomor WhatsApp kita nggak terblokir. 1, intensitasnya dikurangin. Jadi kalau misalnya kita per hari 500 nomor gitu ya, kita kurangilah jadi 100, tapi dengan syarat agar efisien ya, nggak asal ngeblas, 100 itu nggak sia-sia istilahnya. Kita segmentasikan customer kita dulu. Jadi kalau kita sudah merancangkan strategi CRM kita, ada tahapan untuk melabeling atau mengidentifikasi customer. Jadi kita kelompokkan menjadi segmen kecil-kecil yang sesuai dengan karakternya masing-masing. Nah, di kelompok kecil itu baru kita blast kontennya. Jadi kontennya nggak perlu banyak orang, cukup sedikit, tapi ngena. Karena konten yang kita kirimkan sudah cocok, sudah sesuai dengan
customer ini, karakter customernya seperti itu. Itu solusi nomor satu. Solusi nomor dua, kita bisa pakai WA API, yaitu nomor WA kita sudah terdaftar resmi di Facebook. Memang nggak murah, ada biayanya karena kita harus deposit dulu ke Meta, tapi hasilnya nomor kita itu anti blokir. Jadi kalau misalnya kita pernah tahu ya, kita dapat WhatsApp ada centang hijaunya atau mungkin dari Kimia Farma, jadi tiba-tiba langsung dapat WA ada tulisannya Kimia Farma, padahal kita belum pernah nyimpen kayak gitu ya. Terus ada centang hijaunya. Nah, kita bisa pakai solusi yang kedua itu. Kita daftarkan nomor baru untuk nama bisnis kita. Nah, untuk proses broadcast-nya itu harus di-verified dulu sama Metanya. Karena sudah verified, jadi saya bisa jamin anti blokir karena sistemnya nggak langsung diblokir dari Meta, tapi ada warning dulu. Oh, nomor kamu terlalu banyak spam nih. Coba dihentikan dulu kayak gitu untuk aktivitasnya. Jadi satu, solusinya mengurangi intensitas. Yang dua, pakai fitur resmi dari Meta biar tidak terblokir seperti itu. Ya, mudah-mudahan itu sudah menjawab banget nih Coach. Nih Coach, ada lagi dari Bu Nani Lutfiana. Database-nya 500 sampai 800 leads per bulannya nih Coach. Terus menggunakan CRM tapi no follow up nih Coach. Tidak ada respon dari customer atau calon customer nih. Nah, bagaimana tipsnya Coach atau strateginya biar customer itu respon dan sebagainya lah. Silakan Coach. Baik, untuk strateginya kita flashback lagi ya. Jadi tujuan CRM itu adalah kita membangun relasi. Jadi ketika kita hanya sekedar menanyakan kabar, itu relasinya masih belum terbangun di situ karena dari sisi customer masih belum mendapatkan value. Jadi untuk gimana sih cara membangun relasinya, kita kirimkan program-program atau konten-konten yang cocok untuk mereka. Kayak gitu. Jadi kita gali dulu kebutuhan mereka seperti apa, karakteristik setiap customer itu kita labelin, kita tandain, oh customer ini seperti ini, karakter customer itu seperti B, kayak gitu. Nah, baru kita kirimkan konten edukasi atau konten-konten yang menarik buat mereka. Jadi, apa ya, mereka nggak hanya ingat produk kita, tapi engagement dengan produk kita itu juga tinggi, kayak gitu. Jadi mereka nggak merasa hanya sekedar di say hi doang, tapi juga mendapatkan benefit juga. Seperti itu. Dan saya yakin walaupun mereka nggak merespon, tapi ketika sudah mendapatkan benefit yang menarik dari kita ya, mendapatkan edukasi, mendapatkan konten-konten yang lucu mungkin, itu mereka secara sembunyi-sembunyi tanpa kita ketahui, saya yakin pasti ceritalah ke teman-temannya minimal. Walaupun jika jadi closing, tapi mereka bisa jadi pembuka untuk customer lain untuk closing ke kita kayak gitu. Ya, insya Allah menjawab Bu ya. Ini ada lagi nih kalau satu lagi dari Mbak Indah atau Bu Indah. Satu orang CS idealnya bisa handle berapa orang customer Coach untuk proses CRM-nya? Oke, untuk proses CRM tergantung tergantung produk dan jumlah customer-nya seperti apa. Kalau misalnya customer-nya sudah banyak dan saya rasa juga satu orang pun kurang kayak gitu. Nah, balik lagi ketika kita melakukan pendekatannya secara personal, mungkin kita akan butuh banyak CS untuk yang menghandle itu. Tapi ketika kita sudah pendekatannya teknologi, jadi satu orang pun itu nggak masalah, bisa untuk menghandle CRM, asalkan dengan strategi yang bagus dan konten yang pas atau program yang tepat kayak gitu. Jadi satu orang pun itu bisa, asalkan dirancang dulu dengan bagus strateginya dan dengan teknologi yang mendukung seperti itu. Tapi kalau misalnya teknologinya kita belum mengarah ke situ, kita maunya lebih personal, ya kita lihat kapasitas CS kita itu seberapa per hari untuk jawabin. Atau mungkin 10 atau 20 itu tergantung dari produk dan jumlah customernya seperti itu. Baik Coach, terima kasih banyak Coach, mudah-mudahan menjawab. Ini sebetulnya banyak banget pertanyaan, tapi memang waktu kita cepat sekali nih nampaknya nih Coach. Nah Coach, untuk di akhir sesi ini Coach, silakan untuk closing statement Coach, sekalian nanti untuk disebutkan nomor handphonenya supaya teman-teman UMKM ini bisa catat dan ingin konsultasi lanjutan silakan nanti, karena tadi banyak yang tanya aplikasinya apa, gimana
modalnya untuk CRM aplikasi itu seperti apa. Nah, nanti tanya langsung dengan coachnya ya, Coach Wahyu. Nanti silakan di DM ataupun di WhatsApp. Nah, silakan Coach untuk closing statement, Coach. Baik, siap-siap. Ya, jadi untuk CRM, fokus kita adalah membangun relasi. Jadi sudah nggak zaman lagi menganggap customer sebagai raja, kita harus memperlakukan customer sebagai keluarga kita. Jadi walaupun separah apapun kondisi anggota keluarga kita tetap ada untuk keluarga kita, yaitu customer kita sendiri. Itu closing statement dari saya. Terima kasih Mas Priyo, terima kasih teman-teman. Dan untuk mungkin tanya-tanya lebih lanjut ya, bisa ke nomor Incentric, mungkin bisa saya ketikkan nanti di kolom komentar, kolom chat. Seperti itu Mas Priyo. Baik, Coach. Oke, Terima kasih saya. banyak nih di malam hari ini. Nanti teman-teman yang ingin konsultasi langsung mengenai aplikasinya apa, terus berapa biayanya segala macam. Nah, nanti ingin konsultasi lanjutan dengan pakar CRM-nya langsung boleh nanti silahkan di-save nomornya dari Coach Wahyu. Nah, bentar lagi akan diketik tuh nomornya Coach Wahyu. Juga bisa teman-teman DM melalui IG beliau, IG Coach Wahyu, @wahyu_teguh ya, Coach. @wahyu_teguh. Silakan nanti dilacak Instagramnya, di follow Instagramnya, juga bisa DM langsung ataupun melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp yang sudah tertera ya. Nah, ini WhatsAppnya nih Incentric 0812 4901 7400. Nah, Coach Wahyu nomor WhatsAppnya 08222 3207 906. Nah, silakan teman-teman yang ingin bertanya langsung dengan ahlinya, silakan melalui DM ataupun WhatsApp secara langsung dari nomor Coach Wahyu ya. Nah, terima kasih banyak nih Coach Wahyu di malam hari ini sudah hadir dan sudah berbagi di Evapora. Tentunya di malam hari ini kita dan tim mengucapkan terima kasih banyak dan sekali lagi mohon maaf karena tidak seperti biasanya ya. Harusnya kita selesai jam 10 malam, tapi 2 minggu ini karena memang ada banyak hal yang harus kita siapkan juga, jadi kita nggak bisa selesai sampai jam 10 malam melayani teman-teman lebih banyak dan lebih panjang tentunya untuk forum diskusi dan konsultasi tentang bisnis ya. Nah, sampai bertemu di minggu depan, insya Allah di waktu yang sama, jam yang sama, hari yang sama, tentunya dengan pakar dan ahli yang kita hadirkan berbeda. Nanti insya Allah nanti kita akan hadirkan lagi Coach Wahyu untuk sharing di Evapora karena banyak PR, banyak macam hal yang belum di-sharing ya, Coach. Ya, Ini tadi banyak, setengah jam lebih baru pertanyaan luar biasa nih antusiasnya dari teman-teman Evapora nih. Nah, terima kasih untuk sahabat-sahabat Evapora semuanya. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Salam sehat semua, salam sukses semua, salam grow up semua untuk bisnisnya masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.